Itu guys, kembali lagi kita hari ini bersama dengan persekutuan remaja ya. Kita hari ini akan mereview tentang persekutuan yang kita lakukan di gereja ini. Kita review orangnya satu-satu dulu. Di sini ada. Ya, aku Iskia, kalian udah kenal aku. Ya, di sini juga ada. Ya, aku ada Farel di sini. Nah, dengan saya sendiri Gregoris Duluan. Hari ini kita akan memulai persekutuan remaja pada hari ini. Jadi pertama kita ngapain, Ren? Kita akan nyanyi lagu Ku Masuk ke Gerbangnya. Oke, Yo. dengerin guys, ikut nyanyi juga. Sebelum kita melanjutkan persekutuan remaja ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Gerald. Ayo, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang Kau beri sehingga kami bisa berkumpul lagi di sini. Walaupun tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasa dikarenakan oleh corona. Tolong berkati Tuhan supaya persekutuan kami dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan persekutuan remaja ini dengan menyanyikan lagu persekutuan remaja.
Sebetulnya ya, aku ngiringin gini, jadi agak sedih gitu kok. Kenapa sih? Kamu lihat nggak ada yang beda nggak dari gitar yang aku pakai? Beda apa ya? Kayaknya biasanya gitar yang ini loh. Ya makanya biasanya putih kan, gitarku rusak kok. Kenapa Itu sih? padahal yang selalu menemani aku dalam suka duka, dalam dalam mengiringi kebaktian KPR setiap minggu gitu kan, aku selalu ditemani gitar itu loh. Rasanya jadi kalau rusak, malah ya senar putus doang sih, tapi Nah, apa ya, rasanya kayak bener-bener kehilangan gitu loh. ya sekarang juga begini lah. Contohnya juga pandemi corona kayak gini, tapi kan Tuhan sudah mempunyai rencana ini loh. Iya. Buktinya mungkin setelah mau putus, Tuhan punya rencana lain, ada yang lebih baik mungkin. Jauh lebih baik lah. Mungkin biar aku bisa lebih merawat. Jadi emang kita tuh sebenarnya nggak tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan, tapi percaya gitu ya, Iya. bahwa Tuhan tuh pasti memberikan yang terbaik gitu ya. Walaupun kita merasa, wah ini kayaknya senarku putus, ini Tuhan nggak sayang aku. Mungkin merasa dalam pikiran manusia, pikiran pendeknya gitu jadi ya. Tapi mungkin kalau kita pikir lebih jauh, kayaknya ada rencana Tuhan yang ingin disampaikan ya. Iya deh, aku udah harus senang-senang lagi ya. Ya udah, makasih ya Rel. Ya, betulan His. Hari ini kita akan bawa tema tentang memahami apa yang diberikan oleh Allah. Jadinya misalkan apa masalahmu, bukan cuma senang kita doang, masalah-masalah lain, misalkan pelajaran apa, semua mesti diberikan oleh Allah. Ya. Sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan lagu tadi pelajaranmu. Silakan Kak Esther untuk boleh memimpin firman. Halo teman-teman remaja, kita bersyukur kita masih bisa persekutuan melalui video ini, dan sekarang kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu agar kami dapat memberikan penyegaran bagi diri kami. Kiranya ya Bapa, firman-Mu ini dapat kami pahami dan kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Kita mau baca dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Teman-teman remaja yang terkasih, setiap kita pasti punya ego. Ego itu suatu keinginan yang terlalu kita pegang, dan sayangnya kita seringkali menggantungkan kebahagiaan kita pada ego tersebut. Misalnya, pingin banget kurus. Kalau misalnya belum kurus, aku belum bahagia. Akhirnya keinginan itu mendorong kita untuk menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain yang menghalangi keinginan kita. Atau ingin kulit mulus. Saking pinginnya kita jadi egois dan punya ego untuk pingin perawatan, pingin beli apapun yang bisa bikin kulit kita mulus. Atau pingin banyak fulus. Fulus tahu ya, uang. Pingin banyak uang. Kalau misalnya belum banyak uang, rasanya tuh belum bahagia. Kalau misalnya belum punya banyak uang untuk bisa nongkrong atau GoFood tiap hari gitu, rasanya belum bahagia. Nah, teman-teman, bukan cuma kita kok yang punya ego atau keinginan yang terlalu besar. Petrus juga punya ego dan punya keinginan yang sangat besar. Petrus punya keinginan bahwa Yesus yang ia harapkan sebagai Mesias menampilkan dirinya bukan Mesias yang pantas menderita, tapi justru Mesias yang berkuasa, yang jadi raja atas orang Yahudi. Nah, teman-teman, keinginan atau ego kita yang begitu besar seringkali membuat kita menjadi kecewa, menjadi marah, dan yang paling sedihnya menjadi tidak bisa bahagia karena kita nggak bisa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal sebenarnya tanpa keinginan itu, hidup kita sudah tercukupi. Tuhan yang merawat kita pasti memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Apakah kebutuhan-kebutuhan itu tidak layak untuk menjadi alasan berbahagia? Yesus adalah sosok Mesias yang dibutuhkan Petrus, juga dibutuhkan oleh kita, oleh dunia. Sosok Mesias yang rela berkorban dan menjadi bukti nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Mesias tidak perlu menjadi penguasa di dunia, menjadi raja atas orang Yahudi. Yang dibutuhkan oleh kita adalah sosok Mesias yang bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita, bahkan sampai masa kini. Untuk itulah Yesus menegur Petrus. Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Ia merasa bahwa pikiran Petrus adalah sosok iblis yang menghalangi Petrus untuk melihat apa sih yang sebenarnya sedang dipikirkan dan dikerjakan oleh Allah melalui diri Yesus. Teman-teman remaja, seringkali ego kita juga seperti iblis yang menghalangi kita untuk melihat apa karya Allah dalam kehidupan kita, apa kebaikan-kebaikan yang telah Allah tunjukkan
dan juga yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Ego kita yang membuat kita justru merasa bahwa Allah tidak melakukan apapun, kebaikan apapun dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Ia memberi apa yang kita butuhkan. Ia mencukupkan apa yang telah kita cari. Lalu bagaimana cara kita untuk menghilangkan ego yang pekerjaannya seperti iblis itu, yang seringkali menghalangi kita untuk melihat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita? Yesus di ayat 24 mengatakan kepada para muridnya bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia haruslah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti kita mau untuk hidup dalam kerendahan hati, tidak terus berpatok pada keinginan-keinginan kita dan merasa kita adalah pusat dari segala hal dan Allah harus memenuhi apa yang kita mau. Memikul salib berarti kita mau rela dan berani menanggung resiko, baik itu kehilangan apa yang kita inginkan ataupun tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, ketika kita percaya bahwa Allah lah yang menyiapkan segala hal yang membuat kita bahagia. Dan mengikut aku berarti kita mengikuti kehendak Allah. Dalam artian kita mau dituntun oleh apa yang Allah kerjakan, bukan justru kita menuntut Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan. Teman-teman remaja, Petrus berkali-kali gagal untuk paham tentang apa yang dipikirkan Allah, tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus di dunia. Dan mungkin kita juga berkali-kali gagal untuk melakukannya. Kita berkali-kali gagal untuk memahami apa kebaikan-kebaikan yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. It's okay. Gagal itu lumrah, tapi jangan sampai kita menyerah. Kita harus terus berproses untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti kehendak Allah agar kita dapat terus berproses menghilangkan ego kita, mengenyahkan ego kita. Tuhan memberkati. Ya teman-teman, sekarang kita akan memasuki persembahan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, informasi tentang persembahan ada di awal video persekutuan ini. Dan mari kita akan berbagi sambil kita memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini dan kami telah memberikan persembahan kami ini. Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan ini semoga dapat digunakan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau berkati gereja ini juga ya Tuhan. Semoga semakin maju ya Tuhan dan semoga pembangunannya cepat selesai. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya, semoga mereka dapat bekerja dengan baik dan diberi kesehatan dengan baik Tuhan. Dan kiranya Kau berkati teman-teman kami, hindarilah dari segala godaan-godaan setan ya Tuhan, dan berkati juga dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti virus COVID ini ya Tuhan, dan
juga berkati sekali pekerjaan kami Tuhan, semoga kami dapat mengikuti studi kami dengan baik. Meskipun kami belajar dari rumah, kami juga dapat mengikutinya dengan baik. Dan inilah doa-doa kami Tuhan, kiranya Engkau berkati doa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya guys, bagi kalian yang sudah menyaksikan kebaktian sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe juga untuk channel YouTube GKI Gatot Subroto supaya kita dapat berkembang ya guys. Jangan lupa juga komen untuk kekurangan-kekurangan gitu yang ada di video ini. Dan ini lagu terakhir, sampai jumpa minggu depan.